dari indeks-indeks Oke, ini? mungkin saya gambarkannya ibarat kelapa, Ci. Iya. Kelapa ya. Mm-mm. Kelapa itu kan ada sabutnya nih, ada sabutnya, kemudian ada sabutnya, kemudian ada batoknya, baru lembaganya ya, seperti itu. Mm-mm. Nah, kita anggap kelapa itu adalah isi indeks saham syariah Indonesia. Jumlahnya ada, tadi saya melihat jumlahnya sekarang 527. Jadi sekarang jumlah saham syariah itu ada 527 dari 850-an emiten semuanya. Jadi sekitar 61% itu sudah saham syariah. Jadi Banyak sudah lebih juga dari ya. setengahnya kita saham syariah. Banyak gitu. Makanya kalau ada yang mengatakan saham syariah sedikit ya mungkin belum baca gitu ya, belum lihat semuanya. Jumlahnya 527, itu yang terbaru per 8 Maret 2023. Hmm. 527 dari 850, sekitar 61% saya ingat. Kemudian isi itu katakanlah apa ya namanya, stock universe dari saham syariah. Kemudian di bawah itu ada JI 70. Mm-mm. JI 70 itu disaring dari 500 tadi, disaring 70 saham yang kapitalisasinya besar dan transaksinya liquid selama 6 bulan terakhir kalau tidak salah. Jadi yang rame dan yang besar kapitalisasinya. Ambillah 70 saham syariah, jadikan JII namanya. Kemudian dari 70 itu diperas lagi jadi 30 besar berdasarkan kapitalisasi dan juga transaksi dalam 6 bulan terakhir. Maka jadilah JI 30. Yang isinya 30. Jadi kalau secara urutan historisnya pertama JI tahun 2000, kemudian isi tahun 2011, baru JI 70 tahun 2018. Setelah itu baru ada indeks tematik. Indeks tematik itu syariah tapi bukan sifatnya stock universe, tapi misalnya indeks MES BUMN 17. Ini kerjasama dengan masyarakat ekonomi syariah, hanya menghimpun atau memilih 17 saham BUMN yang syariah. Jadi hanya 17 saham BUMN yang syariah. Situ MES kerjasamanya dengan IDX. Kemudian yang terbaru di tahun 2022 ada IDX Syariah Growth 30. Jadi hanya memilih saham-saham syariah yang memiliki potensi pertumbuhan yang masih tinggi. Jadi istilahnya ada padanannya kalau saya lihat ya. J itu adalah LQ45-nya. Iya. ISI itu IHSG-nya. ISI itu IHSG, J70 itu Kompas 100 gitu ya. Kemudian J itu adalah LQ45 yang diperas menjadi hanya 30 yang syariah. Mungkin ya. IDX tapi juga bisa. Kemudian kalau misalnya IDX syariah growth itu IDX growth yang 30 juga ada yang pilih yang syariah. Mungkin ada 5 sekarang ya. JI, ISI, JI70, MES BUMN dan syariah growth. Cukup banyak sebenarnya pilihan indeksnya ya, Mang Amsi. Boleh dibagiin nggak cara Mang Amsi thinking prosesnya untuk analisa saham untuk mengoptimalkan profit? Nggak enak mau ngomong profit. Karena masa sabarnya. Bicara profit di masa sulit. Risiko. Oke, Ci. Jadi kalau di syariah saham kan ya, Ci, kita punya slogan ya, punya punya rumus gitu, Fatama itu. Tagline-nya Fatama itu yang sekarang kita suka pakai di jersey-jerseynya syariah saham itu Fatama gitu. Fatama itu di bawahnya ada what, when, how gitu. Terus singkatan ya. Fatama itu karena saya guru bahasa Arab Biman gitu. Fatama itu artinya lengkap gitu. Fatama lengkap, makanya jadi bahasa Arabnya itu tamat itu kan lengkap, selesai. Kalau di film kan suka ada tamat gitu ya. Tamat itu kan selesai. Iya. Tamatlah riwayatnya gitu, selesai, tamat. Nah, Fatama ini singkatan, fundamental analysis, technical analysis, dan money management. Kenapa kita mulai dari fundamental dulu, what dulu, saham apa yang bagus untuk dibeli. Nah, setelah bagus, kita screening, valuasinya, dimulai dari rasio keuangannya, kemudian GCG-nya, kemudian misalnya dan yang lainnya, baru kita cari momentum kapan belinya, supaya apa? Supaya tidak kemahalan, atau misalnya supaya kita belinya tidak diresisten. Karena sekarang itu kan ada orang yang, mohon maaf ya, fanatik dengan fundamental, tapi belinya memang di pucuk gitu. Akhirnya nyalahin sahamnya, padahal mungkin salah momentumnya, bukan salah sahamnya. Saham nggak pernah salah ya, yang salah adalah pembelinya. Jadi fundamental, kemudian fundamental itu what ya, teknikal itu when, kapan sih cocok belinya, cocok jualnya, itu kan ada sejarahnya ya, price tend to history kalau nggak salah ya, harga itu cenderung memiliki sejarah masing-masing, punya sejarahnya masing-masing. Kalau di harga sekian biasanya turun, kalau di harga sekian biasanya naik, kalau tembus sekian, nah itu kan, itu belajar psikologi harga juga.
Kemudian yang terakhir adalah money management. Money management itu bagaimana kita mengatur modal yang kita miliki supaya takarannya pas gitu. Kalau rugi pun ikhlas. Karena yang paling susah bertahan di pasar modal itu adalah mengikhlaskan kerugian. Karena kalau keuntungan mah jangan ditanya, semua orang mau gitu. Bahkan udah untung juga masih serakah, mau untung terus. Padahal nggak ada yang namanya untung terus, selalu ada fluktuasi dalam pasar. Karena ingat saham itu kan singkatan, Ci. Selalu antara hijau atau merah. Itu singkatan saham. Selalu antara hijau atau merah. Kalau nggak hijau, merah atau itu kuning lah, sideways. Iya. Seperti itu singkatan. Yang paling parah kuning nggak gerak-gerak lagi ya. Itu. Yang lagi 50 itu. Iya. Dan sekarang ada saham-saham yang harganya bisa di bawah 50 juga. Hati-hati ya teman-teman. Oh, akselerasi ya. Loh, kok bisa di bawah 50 katanya gitu. Iya, bisa. Bang Amsi, boleh Nah, tadi kan Bang Amsi bilang yang paling susah kalau soal di market ini kan mengikhlaskan kerugian. Nah, gimana sih ini kita belajar ikhlasnya, tapi juga kalau bisa jangan sering-sering ruginya gitu. Oke. Caranya sih sederhana sih. Kalau saya ya, karena mungkin tidak terlalu, saya bukan pertama saya bukan pompomer ya, jadi saya tidak pernah ngajak orang beli saham supaya ikut naik enggak. Kemudian saya tidak dititipi dana dari siapapun, jadi santai aja. Jadi intinya kalau kita punya modal katakanlah 10 juta ya. Karena di sini banyak teman-teman yang baru mulai ya. Saya ambil contohnya yang rasional ya. Kalau misalnya 1 miliar itu kan nggak rasional bagi beberapa orang gitu ya. Kalau 10 juta kan semua orang juga bisa, mungkin ya bisa nyicil. Misalnya modalnya 10 juta. Nah 10 juta itu kita siap ruginya berapa? Dalam sebulan. Ini katakanlah kita sebagai trader ya, sebagai pedagang saham nih. Sebulan, karena kan ujungnya biasanya kalau belajar saham tuh ingin trading for living gitu. Akhirnya living for trading, kebalik gitu. Hidupnya terus aja trading gitu. Bukan sebaliknya. Nyari duit buat tahu apa ya? Iya betul. Jadi kalau misalnya 10 juta, kita siap ruginya katakanlah 10%. Berarti 1 juta per bulan. Nah 1 juta ini mau kita bagi berapa saham? Saya sarankan nggak lebih dari 10 ya. 10 kebanyakan juga, 5 deh gitu. Ya, Paling 10 juta, 10 kebanyakan, apalagi satu sektor yang sama ya, rugi semua. Kadang orang nggak diversifikasi ya, batu bara semua belinya semua. Nah misalnya 5 ini berarti 1 juta dibagi 5, berarti 200.000 Ci. Jadi masing-masing saham kita ikhlas ruginya 200.000. Contohnya katakanlah kita beli saham A di harga 1.000. Kita analisis teknikalnya, ini ternyata potensinya kalau naik lumayan ke 1.500 karena ada resisten di situ, kalau turun supportnya di 900. Nah, support itulah yang kita hitung sebagai ikhlas kerugian. 1.000 minus 900 itu kan cepet ya, 100 rupiah turunnya. Nah 100 ini kita konversi jadi lot. Gimana caranya? 200.000 dibagi 100 dibagi 100, karena satu lotnya 100 lembar kan. 200.000 dibagi 10.000 berarti 20 lot. Artinya di saham A ini kita hanya beli 20 lot, jangan lebih. Kalaulah ternyata skenario-nya balik turun, maka kita cuma rugi 200.000 yang kita ikhlaskan untuk saham A tadi. Tapi kalau naik, kita naikkan aja. Misalnya kita targetnya 1.500, sudah tembus, sudah kena ya kita jual. Untungnya 50% dong, seperti itu ya. Kemarin kita juga pernah untung 50% dalam waktu 1 bulan. Kenapa? Beli isunya freeze di 1.000, jual di 1.500, kan udah 50%. Tapi orang nggak ngeh dengan itu, betul nggak? Iya, mungkin belum banyak yang bisa memanfaatkan momentum action ya. Seperti itu. Jadi yang penting kita takar dari awal jumlah lotnya, itulah yang kita ikhlaskan. Kalau naik berarti ya sesuai skenario, kalau tidak kita siap juga dengan stop loss. Stop loss itulah yang menyelamatkan orang dari pasar. Karena pasar itu singkatan lagi, pastinya selalu akan benar. Market is always right. Kalau salah kita ya Bang ya. Jadi dari awal udah ditakar dulu, siapnya rugi berapa kayak gitu. Seringnya kita tuh nggak siap rugi gitu, cuma siap untung. Jadi pas sahamnya lagi merah, suka pada bingung mau ngapain kayak gitu. Kadang-kadang udah hijau juga bingung juga kapan nih mau direalisasiin keuntungannya. Itu memang dinamika kita di market lah ya. Baik, nah kalau untuk tahun 2023 ini sendiri, Mang Amsi ngelihatnya kayak gimana sih kalau dari sisi
tatanan makronya kayak gitu, kemudian jadinya Mang Amsi arahnya ke sektor mana yang menurut Mang Amsi ada peluang kayak gitu, bisa dipantau kayak gitu kalau melihat kondisi seperti saat ini gitu. Oke, jujur li lagi. Sebenarnya saya kurang memperhatikan ya di tahun ini karena di awal tahun ada kegiatan lain, jadi pasar tuh ya anggap aja biasa. Tapi saya memang baca beberapa market outlook, beberapa sekuritas dari akhir tahun kemarin ya. Banyak yang memprediksi bahwa tahun ini ada resesi lah, ada yang lain, ada sesuatu turbulence katanya seperti itu ya. Tapi kita lihat di Indonesia sih masih aman-aman aja ya untuk Indonesia ya. Betul. Karena kan yang namanya resesi itu sah atau resmi ketika dua kuartal berturut-turut GDP-nya minus kan, seperti itu. Nah itu kan belum terjadi ya kalau tidak salah seperti itu. Nah kalau kita lihat dari market outlook di tahun kemarin itu banyak misalnya yang memprediksi tahun ini itu adalah masanya minyak kelapa sawit misalnya, CPO karena akan ada kebijakan B35 ya atau tidak salah kalau tidak salah. Kemudian juga nikel karena ada baterai, ada mobil-mobil dan kendaraan listrik itu kan yang masih rame ya sampai sekarang. Meskipun saya nggak tahu realisasinya seperti apa karena Antam belum naik besar juga kan seperti itu. Banyak kemudian juga perbankan. Sebenarnya emiten metal ya. Kemudian juga misalnya perbankan juga diuntungkan misalnya karena dengan adanya kebijakan ya kenaikan suku bunga dan yang lainnya. Kalau yang syariah ya boleh kita sudah suka membuat rilis setiap bulan sih untuk saham-saham untuk saham-saham yang bergerak di perbankan syariah. Karena kan yang namanya perbankan itu laporannya bisa tiap bulan kita cek. Jadi pertumbuhannya bisa kita lihat. Pertumbuhannya kita lihat dan sampai 2 bulan pertama oke. Naiknya masih di atas untuk BRIS ya misalnya masih di atas 40%. Tapi memang harganya ya stagnan. Karena kan kalau harga itu cerminan dari pelaku pasar antara fear and greed-nya ada di situ. Tapi kalau secara fundamental kinerjanya ya cukup naik lah, cukup menarik dibanding pesaingnya yang lain. Kemudian juga misalnya di 2023 ini ingat teman-teman Februari 2024 itu pemilu ya, pemilu. Pasti akan ada yang diuntungkan dengan saham-saham media misalnya meskipun Piala Dunianya gak jadi gitu ya. Itu kan kena juga. Karena hak siar kan banyak yang ini, Ci. Lumayan hak siar berkurang gitu kan. Kita bercermati lah sahamnya seperti apa, efeknya seperti apa. Tapi misalnya kalau mau pemilihan biasanya ada infrastruktur yang ditingkatkan. Misalnya saham-saham konstruksi, saham-saham yang menunjangnya semen, baja dan yang lainnya, terutama juga misalnya consumer goods juga kan buat bagi-bagi tuh sembako buat kampanye juga ngaruh lah gitu. Nah itu kan di 2023 terjadi, mungkin lah seperti itu. Kita kan yang namanya membeli saham itu membeli harapan dan mimpi gitu sih. Bayangin aja ke depannya seperti apa, kira-kira kejadian seperti apa. Banyakan kan di pasar modal itu meresponnya lebih duluan ketimbang pasar realnya. Contohnya kita lihat lah ketika COVID gitu ya. Belum suntikannya belum ada tapi saham suntikan sudah naik tinggi gitu. Karena mau vaksinasi kan waktu itu saham yang pemasok alat suntik itu sudah naik duluan di pasar modalnya, tapi di pasar realnya bahkan baru dibuat suntikannya gitu. Maka pasar modal itu pasar yang merespon pertama ketika ada isu atau ketika ada tema-tema yang sifatnya makro seperti itu. Iya. Jadi suka forward looking ya, belum kejadian kalau kita lihat ke depannya bakalan ke arah situ, itu bisa dilirik meskipun kadang tidak semudah itu, dalam artian kita tuh suka lucu juga ya, misalnya nih kinerjanya meningkat kayak tadi salah satu emiten yang disebutin oleh Mang Amsi, tapi harganya masih belum kemana-mana. Pada saat kita bertemu saham seperti ini kadang-kadang kita belum tertarik membeli, malahan pas udah begitu ramai dibicarain harganya udah tinggi baru kita rasanya berani beli gitu, karena kayaknya semua orang beli saham ini kayak gitu loh. Gimana tuh pandangan Mang Amsi? Apakah Mang Amsi tipe yang beli di support atau ngikutin ya pas udah uptrend kayak gitu? Oke. Jadi istilahnya kalau saya sih lebih bagaimana sahamnya ya. Misalnya kalau sahamnya sifat, jadi gini sih, kalau kita punya stock universe sendiri, kita sudah tahu karakter sahamnya. Misalnya kalau saham ABCD ini biasanya bagusnya beli di support, jual di resisten. Kalau yang ini itu trend follow. Misalnya kalau sudah tembus resistennya dia suka naik lama sampai tembus lagi katakanlah resisten support sebelumnya. Jadi setiap saham itu punya perilaku yang berbeda.
Atau misalnya kalau kita kaji lagi grup tertentu juga berbeda perilakunya. Saya kira setiap saham itu memiliki ciri khas yang masing-masing. Tapi saya punya clue lah buat teman-teman ya. Kalau yang masuk LQ45 atau JI yang besar-besar itu, belinya beli di support, jual di resist. Seperti itu. Kenapa? Karena jangan berharap beggar di saham yang kapitalisasinya sudah gede gitu. Karena untuk menggerakkannya itu butuh berapa triliun. Satu tick itu sudah, atau satu papan itu butuh berapa triliun. Tapi kalau di saham-saham yang masih kapitalisasi kecil, beggar multi-beggar itu masih potensial. Tinggal cari momentumnya. Misalnya sekarang momentumnya sedang kemana, yang diuntungkan saham apa, kita ikut di situ. Dan cari, kalau saya misalnya karena concern di saham syariah, cari yang masuk di efek syariah. Jadi sebenarnya kalau ada yang mengatakan saham syariah apakah menguntungkan atau tidak, ya tergantung momentumnya juga. Kita ikut momentumnya, kalau lagi batu bara tinggal ikut batu bara yang syariah. Ketika rame-rame digital, kita ambil digital yang syariah. Ketika rame farmasi, kita ambil farmasi yang syariah. Seperti itu. Karena pilihan sahamnya cukup banyak ya untuk bisa mengakomodasi momentum apa yang saat ini sedang terjadi di market ya, Mang Amsi. Betul. Baik, ini ada yang bertanya, buat yang baru join, saya bukan narasumbernya ya, narasumbernya adalah Mang Amsi. Saya hostnya. Jangan kebalik, nggak mungkin saya jadi narasumber saham syariah ya teman-teman. Bukan kompetensi saya tuh lebih sering jadi host, bukan jadi narasumber. Baik, kita lanjutkan lagi. Mang Amsi, jadi kalau misalnya kita mau ngambil saham-saham yang market cap-nya besar, ini berarti kita dapat ketenangan dalam artian likuiditas ya, maksudnya kita akan selalu bisa keluar seperti itu kan. Nah kemudian tapi kalau kita ngincernya memang ada potensi beggar, berarti kita ya memang harus lebih dalam lagi ulik sahamnya. Mungkin juga kapitalisasinya tadi masih kecil kata Mang Amsi ya. Ya, karena kan kalau yang sudah besar geraknya ibarat apa ya, ibarat kereta api gitu. Harus punya dorongannya lebih kuat. Tapi kalau misalnya mendorong sepeda kan lebih mudah, atau ngedorong motor itu lebih cepat gitu daripada mendorong kereta.